Kereta cepat asal Jepang hadir dalam gelaran Indonesian City Expo di Kota Padang. Lomba mewarnai menjadi ajang pengenalan tentang perkeretaapian kepada anak. Wali Kota Maidi bagi-bagi bendera merah putih. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI ke-15 tahun 2022 digelar di Kota Padang, Sumatera Barat. Wali Kota Maidi beserta jajarannya turut menghadiri event rutin tersebut. Pada rangkaian acara juga digelar Indonesian City Expo atau ICE tahun 2022, di mana pemerintah Kota Madiun mengusung konsep kereta super cepat Shinkansen. Rangkaian Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI ke-15 tahun 2022 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dimulai. Minggu 7 Agustus 2022, wali kota dari berbagai wilayah di Indonesia hadir untuk mengikuti welcome dinner di Hotel Truntum Padang, termasuk Wali Kota Madiun Maidi. Jamuan makan malam dilakukan untuk menyambut wali kota dari berbagai daerah di Indonesia di acara Rakernas APEKSI 2022. Ada total 95 wali kota yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan hadir dalam welcome dinner menyampaikan selamat datang kepada para wali kota. Dirinya berharap Rakernas APEKSI 2022 di Kota Padang dapat berjalan lancar dan sukses. Sementara itu, sambutan lain juga diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Bogor Bima Arya dan juga Wali Kota Padang Henry Sapta. Rakernas APEKSI 2022 baru resmi dibuka Senin 8 Agustus 2022. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dijadwalkan hadir untuk membuka Rakernas di Hotel Truntum tersebut. Sejumlah agenda berlangsung selama Rakernas APEKSI 2022, di antaranya Indonesia City Expo 2022, Yacht Charger, City Tour, penanaman pohon, goes, marandang dan membuat teh talua hingga pawai budaya. Rangkaian Rakernas APEKSI 2022 dijadwalkan berlangsung hingga 10 Agustus 2022 mendatang. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sebuah gerbong kereta super cepat asal Jepang, Shinkansen, muncul dalam event Indonesia City Expo atau ICE 2022 di THR Imam Bonjol, Kota Padang, Sumatera Barat. Bukan gerbong sebenarnya, hanya sebuah replika. Di dalamnya terdapat berbagai foto capaian Kota Madiun selama 3 tahun terakhir. Ya, replika gerbong Shinkansen itu merupakan konsep gerai Kota Madiun dalam ICE tahun ini. Hal itu dilakukan untuk menonjolkan ikon Kota Madiun sebagai kota kereta. Tidak hanya penampilan luarnya saja, pengunjung juga akan merasakan suasana di dalam kereta ketika memasuki bagian interior. ICE merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI ke-15 tahun 2022. Dalam event ICE, seluruh peserta membuat gerai untuk mengenalkan daerahnya masing-masing.
Tidak hanya kereta, gerai ini pun dimanfaatkan Kota Madiun untuk membawa pecel ke event Apexi. Bahkan Wali Kota Maidi bersama Ketua TPPKK Kota Madiun Yunistiawati Maidi bertindak sebagai penjual. Keduanya membagikan nasi pecel gratis kepada seluruh pengunjung. Konsep ciamik ditambah sajian pecel yang menggugah selera ini tak ayal mengundang perhatian para pengunjung. Bahkan kepala daerah lainnya seperti Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, PJ Wali Kota Salatiga, Sinung Nugroho, Wali Kota Lubuk Linggau, SN Prana Putra Sohe, Wali Kota Solok, Sul Elvian, Wali Kota Lok Sumawe, Imran, hingga Wali Kota Bogor yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Apexi, Bima Arya Sugiarto, dan masih banyak lagi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18A, bahwa penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik. Untuk itu, penyandang disabilitas berhak mendapatkan fasilitas trotoar yang aksesibel dan ramah bagi disabilitas. Selain itu, jalur pedestrian dibangun untuk dimanfaatkan semua pengguna secara aman dan nyaman tanpa harus khawatir terhalang pohon, pot atau lampu penerangan, kendaraan yang melintas, serta tidak terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di atas pedestrian. Merespon kebutuhan tersebut, Kota Madiun terus berbenah membangun beragam fasilitas publik. Salah satunya adalah jalur pedestrian dengan standar internasional yang ramah lingkungan dan disabilitas. Hadirnya jalur pedestrian tersebut adalah bukti bahwa pemerintah Kota Madiun memang menyiapkan seluruh fasilitas umum untuk semua warga. Dan para penyandang disabilitas di Kota Madiun telah mendapatkan haknya untuk menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan tanpa membatasi siapa penggunanya. Kota Madiun, kota indah dengan beragam inovasi pembangunan. Kota yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera bagi semua warga serta pengunjungnya. City of Madiun, I think it's a perfect place for an event like this because it's one of the few small cities I've seen in Indonesia that you can really enjoy walking. Yeah, so I really recommend coming here and seeing the town of Madiun. Yeah. Oh yeah, no, and also, well, the reason is one of the things I miss in Indonesia is nice sidewalks and proper places to walk for not just to drive a motorcycle but actually to walk around the city. So I think the sidewalks in Madiun are they're nice and wide and manusiawi. Mahasiswa dan pelajar sudah seharusnya mendapat ruang yang cukup untuk unjuk kebolehan serta memperdalam pengetahuan dalam berbagai hal guna memicu prestasi mereka. Mahasiswa Politeknik Negeri Madiun membuktikan dengan menjuarai lomba di bidang IoT. Di lain kesempatan, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun juga berusaha mengenalkan tentang kereta api kepada pelajar taman kanak-kanak dengan mengadakan lomba mewarnai bertemakan kereta api.
Kesehatan atau keselamatan kerja atau K3 menjadi isu penting saat ini. Berbagai perusahaan terus meningkatkan sistem K3 untuk menekan angka kecelakaan hingga kematian di tempat kerja. Itu juga yang melatar belakangi 5 mahasiswa Politeknik Negeri Madiun PNM ini untuk mengembangkan alat pendeteksi K3. Temuan mereka cukup mendapatkan apresiasi baik hingga merebut juara pertama kategori Internet of Things atau IoT, kompetisi mahasiswa bidang informatika Politeknik Nasional atau KMIPN keempat di Batam awal Agustus lalu. Dimas tak sendiri, dia tergabung dalam tim AREN dalam kompetisi tersebut. Ada Nabila Rafidani Arifia, Ayunda Eka Pratiwi, Sada Rasendria Widi, dan Adityo Wahyu Nugroho. Untuk alatnya ini alat deteksi kelengkapan alat pelindung diri dan kualitas udara di area kerja. Nah, untuk sistem kerja alatnya itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu kan sistem deteksi kelengkapan alat pelindung diri. Nah, di situ itu kita gunakan kamera. Nah, implementasinya itu bisa menggunakan kamera CCTV, di mana itu nanti kamera CCTV-nya itu bisa mendeteksi secara langsung alat pelindung diri yang digunakan oleh pekerja, dan semisal ada pelanggaran atau pekerja yang tidak lengkap dalam menggunakan APD, nantinya dilaporkan di aplikasi kami Moila. Nah, untuk yang sistem yang kedua itu deteksi kualitas udara. Nah, itu mendeteksi suhu, kelembapan, dan kualitas udara di area kerja. Nah, itu nanti juga hasil pembacaan sensornya itu dikirimkan di aplikasi Moila. Dimas dan kawan-kawan mengaku cukup bangga, apalagi karya mereka diapresiasi oleh Dewan Juri, terutama Dewan Juri dari perusahaan. Menurutnya, ide dan konsep alatnya sudah bagus. Apalagi K3 saat ini sedang menjadi isu utama di perusahaan. Perusahaan pun juga tengah berlomba-lomba mengedepankan K3. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Sahabat, dunia perkeretaapian tak hanya menarik bagi orang dewasa, anak-anak pun juga tertarik untuk mempelajari dan mengenal lebih dekat tentang salah satu alat transportasi darat tersebut. Maka dari itu, untuk mengenalkan lebih dekat tentang dunia perkeretaapian, Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau PPI menggelar lomba mewarnai bertema kereta api. Pesertanya anak-anak TK yang ada di Kota Madiun. Para pelajar di Taman Kanak-kanak itu dengan penuh antusias mengkreasikan warna di lembaran kertas yang bergambar kereta api dan pemandangan. Ketua Panitia Dies Natalis ke-8 PPI Sabto Priyanto menyampaikan pihaknya ingin mengenalkan dunia perkeretaapian sejak dini. Harapannya, jika sudah dewasa, mereka bisa ikut berkontribusi di dunia perkeretaapian. Kegiatan lomba mewarnai anak TK ini diselenggarakan dalam rangka kegiatan Dies Natalis PPI Madiun yang ke-8. Tujuan dilaksanakan kegiatan lomba mewarnai ini adalah untuk memperkenalkan PPI Madiun dan dunia perkeretaapian sejak dini kepada anak-anak TK. Dan harapannya nanti ketika mereka sudah dewasa dapat berkontribusi di dalam dunia perkeretaapian di Indonesia. Bukan hanya itu, lomba mewarnai juga digelar sebagai salah satu rangkaian kegiatan Dies Natalis PPI yang ke-8. Kedepan akan banyak rangkaian kegiatan dalam menyambut hari jadi itu. Di antaranya bakti sosial, donor darah, hingga lomba poster ilmiah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sembilan anak SLB Bakti Luhur terancam tidak bisa mengurus ijazah karena akta lahir tanpa nama orang tua.
Elizabeth, salah seorang gadis cilik pengidap Down syndrome, merupakan satu di antara 9 pelajar sekolah luar biasa atau SLB Bakti Luhur Kota Madiun yang terancam tidak bisa mendapatkan ijazah sebab tidak ada nama orang tua dalam akta lahir mereka. Asal-usul mereka yang tidak diketahui membuat pihak panti asuhan mendaftarkan akta lahir dengan tanpa nama orang tua. Ya, selama ini memang kami kesulitan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, apalagi anak-anak kami ini kebanyakan tidak punya orang tua. Maksudnya kan ya mereka punya orang tua yang melahirkan, tetapi kan tidak diketahui. Jadi ya kami kesulitan dalam hal ini untuk ijazahnya. Apalagi kalau ujian itu kan harus ada nomor induk siswa nasional itu tadi. Nama orang tua atau wali penting untuk memastikan asal-usul serta untuk memastikan anak tersebut benar-benar ada yang mengasuh. Ijazah pun terancam tidak bisa diterbitkan biarpun mereka mengikuti proses belajar mengajar serta ujian sampai tuntas. Kebetulan Dinas Dispenduk ya membantu kami ya bersyukur dan berterima kasih ya, karena selama ini memang kami tidak tahu kami harus kemana dengan anak-anak ini. Jadi ya puji Tuhan dengan program dari Dispenduk kami dibantu untuk mendapatkan KTP dan juga KTA untuk anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun. Ya betul, akta yang tidak ada nama bapak dan ibunya itu khusus untuk yang anak sekolah ya. Dampaknya nanti adalah di ijazahnya, karena di ijazah itu menampilkan nama ayah atau ibunya. Nah, itu salah satu dampaknya. Akhirnya kalau tidak punya ijazah, ya tidak bisa bekerja di sektor yang formal atau yang informal. Kalau tidak ada nama orang tuanya, ijazah tidak bisa dikeluarkan gitu? Iya, betul. Nah, itulah upaya kami setelah ketahuannya pada waktu kami rapat mengumpulkan mau rekam itu dari pihak sekolah ini diketahui ada itu. Menyampaikan Bapak ini saya ada kasus seperti ini. Ini bagaimana saya bisa memunculkan nama ayah atau ibunya di akta kelahiran. Ya kebetulan Bapak Wali Kota kita konsennya ke pembangunan manusia yang tahun ini diteruskan juga ke difabel. Nah dengan adanya ini kami langsung berkoordinasi dengan Bapelit Bangda dari bidang sosial misalnya. Mereka langsung menyambut, oke silakan kita dianggarkan oleh. Kapan ini kira-kira Pak? Ini setelah PAK nanti. Dan untuk anak-anak yang akan sidang perwalian nanti, selain itu juga ada anak-anak yang mau kita sidang asal-usul anak. Urusan anak sekolah memang bisa diwalikan jika memang orang tua berhalangan. Misalnya sudah meninggal, kemudian diwalikan kepada paman atau lainnya. Mereka akan diikutkan sidang perwalian dengan atas nama wali ketua yayasan atau lainnya. Semua biaya sidang perwalian akan ditanggung pemerintah Kota Madiun. Disiapkan anggaran sebesar 20 juta rupiah untuk sidang perwalian tersebut. Selain itu, Kota Madiun juga berstatus Kota Layak Anak atau KLA kategori Nindya. Artinya hak-hak anak di Kota Madiun harus terpenuhi. Bukan hanya fasilitas kesehatan atau pangan saja, namun juga urusan administrasi yang tidak bisa dikesampingkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Semangat peringatan HUT Republik Indonesia ke-77 mulai terasa di Kota Pendekar. Berbagai persiapan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan mulai dilaksanakan. Salah satunya latihan pasukan pengibar bendera Kota Madiun. Selain itu, akhir pekan ini, Wali Kota Maidi juga membagi-bagikan bendera merah putih kepada warga yang melintas di Jalan Pahlawan. Pasukan pengibar bendera atau Paskibra Kota Madiun mulai berlatih untuk persiapan upacara detik-detik peringatan proklamasi dan penurunan bendera 17 Agustus mendatang. Sebanyak 76 Paskibraka mulai berlatih di alun-alun Kota Madiun yang menjadi lokasi upacara. Kendati baru 2 kali berlatih, Paskibra dari pelajar SMA sederajat di Kota Madiun itu sudah tampak kemajuan luar biasa. Untuk pagi hari ini kita udah mulai latihan yang kedua. Untuk yang pertama kemarin kita istilah penyamaan mungkin dari gerakan-gerakan. Terus ini kita coba untuk mulai rangkaian. Mulai dari kelompok 17, 8, 45. Kita coba untuk mulai rangkaian. Untuk mengingat waktu kita cuma sedikit, ya kita terpaksa kita genjot terus anak-anak. Ini nanti sampai kapan, Dan? Latihan? Ini latihan kita sampai hari H. Nanti kita tanggal, insya Allah kalau nggak ada perubahan, kita tanggal 15 udah dibersih. Nanti setelah itu masuk karantina 2 hari sampai nunggu pelaksanaan hari H. Aris menyebut persiapan Paskibraka setidaknya sudah 25% saat ini. Dia bersama pelatih dari unsur TNI harus bekerja keras mempersiapkan Paskibra tersebut. Selain waktu yang sudah cukup mepet, pasukan kali ini dari kelas 10. Aris mengaku banyak peserta yang belum dapat mengenal lebih lanjut soal baris berbaris. Selain itu, cuaca diakuinya menjadi kendala tersendiri. Cuaca belakangan ini cukup panas hingga menguras daya tahan. Tak heran materi fisik juga diberikan. Aris menambahkan, pihaknya sudah mulai memberikan materi rangkaian. Artinya, mereka sudah benar-benar berlatih seperti upacara sungguhan. Mulai pembagian kelompok 17, 8, dan 45, formasi, hingga jalur masuk dan keluar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Salah satu program nasional dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan ke-77 ini adalah pembagian 10 juta bendera merah putih. Tak terkecuali di wilayah Kota Madiun, Wali Kota Maidi membagikan bendera merah putih kepada warga yang ada di sekitar Balai Kota Madiun. Bukan hanya warga, pengendara yang melintas di seputaran Jalan Pahlawan juga mendapatkan bendera merah putih. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menghargai serta mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur untuk bangsa. Tak berhenti di sana, giat bagi-bagi bendera juga dilakukan secara door to door. Wali Kota Madiun didampingi jajarannya berkeliling di perkampungan sekitar balai kota untuk membagikan bendera langsung ke rumah warga. Harapannya warga bisa menyambut Hari Kemerdekaan dengan penuh kemeriahan, serta semangat perjuangan dari pahlawan terus dipertahankan untuk kemajuan bangsa. Hari ini kurang lebih 5.000 ya, 5.000 bendera, dan bendera-bendera yang sudah usang, bendera-bendera yang sudah warnanya tidak memenuhi standar itu kita keliling, kita ganti. Warga yang merasa tidak punya bendera silahkan ambil di kantor, semuanya ada. Kalau mungkin kita tidak menjangkau, sehingga kota ini 17 Agustus ini betul-betul bahwa menghargai, menghormati para pahlawan yang dulu, apalagi yang gugur. Kita tinggal menikmati yang ada. Tentunya memperingati itu akan mengenang jasa-jasa beliau, sehingga jasa-jasa beliau inilah yang akan menjadi semangat kita yang untuk mengisi kemerdekaan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini.
Pembahasan APBD Perubahan 2022 terus berlanjut. Sidang paripurna kembali digelar Kamis 11 Agustus 2022. Sidang kali ini dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi. 7 fraksi di DPRD Kota Madiun secara bergantian menyampaikan pemandangan umumnya terkait APBD perubahan kali ini, yakni fraksi Demokrat, fraksi Perindo, fraksi PKB, fraksi Mantap, fraksi PKS PAN, dan fraksi Gerindra. Khusus pemandangan umum fraksi Gerindra hanya diserahkan secara tertulis lantaran tengah mengikuti pelatihan kepartaian di Jakarta. Berbagai pertanyaan pun disampaikan dari masing-masing fraksi. Di antaranya terkait rencana pembangunan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pendidikan hingga kesehatan. Wali Kota Madiun Maidi menyebut APBD perubahan harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi APBD perubahan sifatnya menyempurnakan APBD murni. Karena program-program yang belum tuntas dalam APBD murni akan dilanjutkan ke APBD perubahan nanti. Salah satunya program pavingisasi. Pavingisasi menggunakan sistem padat karya. Pengerjaannya diserahkan kepada kelompok masyarakat atau Pokmas masing-masing. Pemkot telah menganggarkan 7 miliar rupiah untuk pembangunan 46.000 meter pavingisasi di seluruh kelurahan. Namanya perubahan anggaran itu adalah menyempurnakan APBD murni yang belum selesai. Perkem tidak bisa menjangkau. Artinya Perkem ini kalau yang mengerjakan Perkem itu 5 tahun. Masyarakat butuh sekarang. Duit ada. Ya, ini harus serentak. Nanti kita serahkan pada Pokmas. Saya serahkan pada Pokmas sesuai muserbang RT kelurahan. Artinya bahwa muserbang ini kekuatan usulan dasar untuk pembangunan yang dibutuhkan. Habis itu kita cek semuanya, oh memang benar lingkungannya rusak. Kalau itu menunggu 5 tahun, 6 tahun untuk apa? Disinilah karena ada anggaran, selesaikan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2023 akhirnya menemui titik terang. Pihak eksekutif dan legislatif telah menyepakati KUA PPAS yang sudah dilakukan pembahasan beberapa hari belakangan. KUA PPAS tersebut penting sebagai pijakan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2023 nanti. Penandatanganan nota kesepakatan tersaji dalam rapat paripurna yang berlangsung Kamis 11 Agustus malam. Wali Kota Madiun Maidi menyebut KUA PPAS tidak lepas dari rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Karenanya, prioritas dalam KUA PPAS tahun anggaran 2023 nanti juga melanjutkan RPJMD khususnya pada poin keempat. Wali Kota menyebut ada skala prioritas dan 4 program yang harus dijalankan, yaitu peningkatan inklusivitas ekonomi melalui peningkatan sektor ekonomi kreatif dan unggulan, akselerasi kualitas pembangunan SDM, peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi, serta pembangunan kualitas berstruktur, berbasis lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu, Wali Kota menyebut tahun anggaran 2023 juga berfokus pada penuntasan 33 program unggulan, khususnya poin keempat. Yang jelas KUA PPAS itu tidak lepas dari program RPJMD. Skala prioritas 4 program harus dijalankan. Dan kita untuk KUA PPAS 2003 itu poin keempat. Berarti peningkatan ekonomi SDM yang harus kita genjot. Dan itu dari 23 program ke 30 program unggulan, 33 program unggulan. Ini yang belum, ini kita genjot ke sana. Ya sudah, yang belum itu kita genjot. Kalau sampai 2023 KUA PPAS itu nanti sudah nyantol semua, berarti 2024 itu kan tinggal tambahan ya, tinggal pengembangan saja. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputro menyebut pembahasan memang lebih awal. Bahkan di saat daerah lain baru mulai pembahasan, Kota Madiun sudah melakukan penetapan. Gerak cepat bukan tanpa alasan.
Harapannya segera terselesaikan dan pembahasan rancangan APBD tahun 2023 juga dapat segera dilaksanakan nantinya. Ya, catatan sudah kita sempurnakan, makanya kenapa paripurnanya mungkin kita laksanakan malam hari, karena siang hari tadi kita melakukan evaluasi secara keseluruhan agar dokumen KUAPPAS 2023 ini jadi sempurna. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan tadi kita sepakati bersama sudah menjadi kesepakatan, dan itu sudah dokumen yang sudah sangat rigid, dan insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi perubahan di depannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Komitmen Wali Kota Madiun Maidi untuk menata kota terus dibuktikan. Terbaru, diresmikannya 2 proyek fisik, yakni saluran Jalan Maijen Sungkono, Jalan Sriti, dan Jalan Maijen Sungkono, Jalan Ayani. Wali Kota menyebut pembangunan tak hanya menjadikan wajah kota semakin cantik. Lebih dari itu, pembangunan yang dilakukan memiliki fungsi ganda, seperti berfungsi sebagai pengendali banjir. Mantan Sekda Kota Madiun ini menyebutkan keberadaan pedestrian dan saluran pengendali banjir terus dikerjakan di titik-titik lain dan dikoneksikan dengan pedestrian sebelumnya. Ya, jadi proyek ini mempercantik kota, yang pertama. Yang kedua, akses Hotel Aston, Seleko, Hotel Aston, Rumah Sakit Islam, langsung ke alun-alun, ke Timur Pahlawan, ke Pasar Besar, ke stadion, ke kiri, ke alun stasiun. Konek semuanya. Konek. Ini kita konekkan karena apa? Satu, yang kedua mengatasi banjir. Ya, air semuanya bawah sudah. Yang ketiga, kabel ducting ada di bawah semua. Yang keempat, tamu itu setiap pagi kita dari hotel itu mesti jalan-jalan dengan keluarga. Sehingga kalau tamu-tamu itu sudah jalan, ini jalannya bagus, dia bisa mengakses ke tengah kota, ke mall bisa, ke alun-alun bisa, ke pasar besar bisa. Ini akan aman. Mobilnya di hotel, orangnya bisa keliling kota. Jadi sehingga kota itu tidak padat mobil, tapi diakses semuanya bisa. Jalan kaki, cukup jalan kaki dengan anak, dengan keluarga. Inilah bahwa tatkala ini sudah connect semuanya, ke tempat-tempat ramai connect, ke tempat wisata yang ada di tengah kota connect, ini nanti akan menjadi wisata kuliner dan wisata keluarga. Secara terpisah, Kepala DPUPR Kota Madiun Suwarno menjelaskan, proyek yang diresmikan kali ini memiliki panjang sekitar 853 meter, terbentang dari Maijen Sungkono hingga Jalan Ahmad Yani. Lebih lanjut dijelaskan, selain berfungsi sebagai pedestrian, lokasi ini juga dimanfaatkan untuk pemberdayaan UMKM, khususnya yang menggunakan kontainer di sejumlah titik yang ditentukan, hingga sebagai upaya pengendali banjir. Kedepan, tak hanya pedestrian saja yang dibangun di lokasi tersebut, namun bakal dilengkapi dengan lampu penerangan. Suwarno menambahkan, pengerjaan proyek yang dilakukan sudah sesuai jadwal. Di Maijen Sungkono, paket Maijen Sungkono Sriti, sama paket Maijen Sungkono Ayani. Ini pojok Ayani. Ini panjang total berapa Pak Panjang? Kali berapa itu? Ya, total? Panjang total? 853. Ini untuk fungsinya? Ini nanti apa Pak? Ada multifungsi ya. Fungsi di sini trotoar Pak Wali konsepnya multifungsi. Fungsi untuk pedestrian, fungsi untuk pemberdayaan UMKM, karena ada pedagang-pedagang di situ yang dikasih kayak kontainer, tapi tidak semua titik ya, titik tertentu dikasih kontainer-kontainer. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa memiliki peranan penting dalam pembangunan. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan peran pemuda, yakni dengan menyediakan wadah untuk menyalurkan bakat, keterampilan, dan juga kreativitas. Sejumlah tim dibentuk di masing-masing OPD dengan keterampilan yang beragam.
Salah satunya seperti tim kreatif di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup. Selama 3 tahun terakhir, mereka menjadi motor untuk mempercantik wajah kota melalui keterampilan melukis. Terdiri atas 5 orang anggota, tim lukis DLH yang dikomandoi oleh Gatot Gunawan senantiasa memberikan goresan cat yang indah di setiap sudut kota. Mereka juga menentukan tema di setiap gambar yang akan dilukiskan. Anak-anak ini juga kan putra daerah, jadi ya ikut menjalankan programnya juga untuk perbaikan tentang keindahan-keindahan yang meliputi programnya Pak Wali itu kan Madiun kan tetap membangun terus. Jadi kita itu juga mengikuti antara segala macam bentuk media secara visualnya. Kalau tempat-tempatnya itu sudah indah, sudah bagus, apalagi masyarakat itu mau kemana yang dipilih itu nyaman, indah, pasti di situ kan pasti ada kelebihan tersendiri dari Kota Madiun ini. Jadi kita tidak sia-sia, inspirasi, ide, karya itu sudah bisa tertuang, itu perannya ya juga untuk mendukung kota kita sendiri. Jadi nilai plus lah bagi kota kita sendiri. Meski demikian, upaya mempercantik wajah kota ini seringkali menjadi korban vandalisme oknum tak bertanggung jawab. Karenanya, Gatot dan kawan-kawan menghimbau kepada masyarakat untuk ikut menjaga keindahan kota. Selain tim lukis, Kota Madiun juga memiliki tim perapian tebang pohon Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Perkim yang mewadai para pemuda untuk ikut menjaga keindahan kota lewat perapian pohon. Sudah tak terhitung berapa pohon yang mendapatkan sentuhan perapian dari Mukharobin Widiantoro dan tim. Dia adalah satu dari sekian warga Kota Madiun yang menjadi bagian dari tim perapian tebang pohon Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim Kota Madiun. Pekerjaan yang telah dilakukannya sejak awal 2017 itu memberikan kebanggaan tersendiri karena bisa mendedikasikan diri untuk ikut menjaga dan merawat keindahan kota. Suatu kebanggaan tersendiri, Mas. Ikut merawat, menjaga, tertata lah, Mas. Nanti orang luar kota kan lihat tuh Kota Madiun bagus, indah, rapi. Kebanggaan serupa juga dirasakan oleh Dovi Dwi Haryanto dan kawan-kawan di tim penerangan jalan umum Dinas Perkim Kota Madiun. Melalui sentuhan tangannya, penerangan di wilayah Kota Madiun bisa tetap terjaga. Meski harus standby selama 24 jam penuh, Dovi dan kawan-kawan tetap menjalankan tugasnya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Pesannya senang, Mas, bisa membantu masyarakat Kota Madiun lebih terang, memajukan masyarakat Madiun lebih gampang untuk meminta bantuan penerangan jalan. Dovi pun berharap masyarakat bisa ikut menjaga dan merawat Kota Madiun dari berbagai sisi, sehingga upaya pengembangan pembangunan di Kota Pendekar bisa berjalan lebih optimal. Demikian sajian kami minggu ini, nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Rere beserta tim yang bertugas pamit undur diri dan salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.